wabarakatuh. Selamat siang Pak Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Otong? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, kemarin setelah siswanya yang berlibur selama 2 minggu ya Pak Otong banyak kegiatan. Disibukkan dengan apa Pak Otong? Kemarin disibukkan dengan mempersiapkan ya semacam administrasi untuk mempersiapkan. Terus kemarin disibukkan juga dengan PPDB. Itu untuk mempersiapkan ini untuk anak-anak PKL juga sih Bu untuk Hmm. sebetulnya sih semester depan sih untuk PKL, tapi kita mempersiapkan jauh-jauh hari gitu kan, karena ya istilahnya untuk PKL itu banyak ya sekolah-sekolah yang mau melaksanakan PKL gitu Bu. Terus ya kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari meskipun nanti untuk PKL-nya itu di semester depan sih gitu Bu. Oh iya, luar biasa ya. Berarti padat sekali Iya, kegiatannya. iya. Tapi saya yakin nih Pak Otong selama periode libur akhir tahun ajaran kemarin pasti memikirkan sesuatu untuk tahun ajaran yang baru ini. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak tingkatkan gitu sebagai seorang guru setelah berefleksi pembelajaran tahun kemarin menghadapi tahun ajaran baru? Apa yang ingin Bapak tingkatkan dari diri Bapak? Baik Bu, di sini saya ingin apa ya? Ingin meningkatkan public speaking saya karena di sini sebenarnya sih tahun kedua saya ditugaskan sebagai kepala program jurusan ya Bu. Jadi saya Mm-mm. ingin meningkatkan public speaking saya yang bisa dikatakan masih ya kayak gini, masih acak-acakan kayak gini sih gitu Bu. Oh iya. Berarti dalam sesi coaching kali ini kita sepakat ya bahwa setelah dilakukan coaching, mudah-mudahan Bapak bisa meningkatkan kemampuan public speaking-nya dan tentu saja ini merupakan modal juga ya Pak sebagai guru berbicara di Iya. depan rekan sejawat, berbicara di depan murid, luar biasa sekali. Eh, tapi saya pengen Bapak lebih spesifik gitu. Kemampuan public speaking yang seperti apa sih yang ingin Bapak tingkatkan? Yang saya ingin tingkatkan ini, saya ingin lebih istilahnya lebih percaya diri lagi Mhm. ketika berbicara di depan umum, misalkan di dalam kondisi misalnya resmi, misalkan dalam apa ya, rapat seperti itu Bu. Terus ya ya terutamanya sih oke lah untuk istilahnya untuk di kelas, untuk sama anak-anak udah terbiasa ya Bu seperti itu. Nah, yang ingin saya tingkatkan di sini public speaking-nya istilahnya di hadapan apa ya, rekan-rekan sejawat seperti itu. Terus ya masih masih sangat istilahnya sangat apa ya, untuk public speaking saya itu masih sangat jauh lah gitu Bu. Iya, berarti tujuan coaching kita hari ini adalah meningkatkan kepercayaan diri Bapak ketika public speaking ya, terutama di depan rekan sejawat gitu. Memangnya apa yang membuat Bapak itu merasa kurang percaya diri gitu ketika melakukan public speaking? Ya saya masih gimana ya, masih merasa gugup gitu Bu, masih merasa gugup, Hmm. merasa canggung, terus merasa takut apa yang saya utarakan, yang saya ucapkan itu salah, takut menyinggung perasaan misalnya rekan-rekan. Jadi ya intinya masih merasa belum percaya diri lah, masih merasa gugup gitu Bu. Hmm. Biasanya kalau Bapak merasakan gugup gitu, merasa deg-degan, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin yang udah saya lakukan itu mencatat apa poin-poin apa saja yang apa yang menurut saya kurang, dan terus saya
sering berlatih juga Bu, berlatih istilahnya sendiri gitu kan, sendiri dengan istilahnya di hadapan cermin seperti itu Bu, untuk melatihnya gitu. Setelah mencatat poin-poin apa saja nih, apa yang saya kurang ketika public speaking, dan nanti saya praktekkan secara mandiri ya, Hmm. itu di hadapan cermin gitu Bu. Wah, luar biasa, Pak. Itu berlatih di depan cermin ya, berlatih sendiri luar biasa. Nah, sekarang setelah Bapak melakukan hal tersebut, apakah kegugupan Bapak berkurang atau apa yang Bapak rasakan setelah melakukan hal tersebut? Sepertinya sih masih butuh waktu ya, masih butuh waktu untuk Hmm. sampai saat ini masih apa ya, masih belum tercapai gitu, istilahnya masih ada kegugupan gitu ketika berbicara ya, dengan tadi praktek dengan mandiri gitu Bu. Terus itu masih belum tercapai untuk sampai saat ini, masih istilahnya masih butuh untuk terus berlatih lagi sampai bisa menghilangkan kegugupan itu ketika berbicara di public speaking lah gitu, di hadapan banyak orang gitu Bu. Oh iya. eh Setelah Bapak merefleksi, ternyata cara yang Bapak lakukan belum cukup efektif. Ada rencana lain tidak untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak dalam public speaking ini? Selain tadi yang udah saya utarakan untuk meningkatkan public speaking saya, mungkin saya perlu untuk mengikuti apa ya, istilahnya sebagai eh, apa eh, apa ya, semacam eh, semacam apa ya, pelatihan ya, semacam pelatihan Oh seperti itu iya. ya, semacam pelatihan ingin mengikuti istilahnya ya, untuk meningkatkan public speaking saya itu. Jadi bukan hanya latihan mandiri, istilahnya ada yang istilahnya yang jadi mentor lah gitu ya, jadi mentor Hmm. untuk istilahnya untuk mengkoreksi istilahnya di mana yang salah, di mana yang kurangnya seperti itu. Iya, bagus sekali Pak. Memang kalau misalnya kita belajar, lalu kalau belajarnya mandiri kesulitan, masih kesulitan, memang solusi lainnya kita meminta bantuan orang lain ya. Salah satunya bagus sekali Pak, mengikuti kelas public speaking. Nah, setelah mengikuti kelas public speaking ini, apa sih tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan yang ingin saya capai ketika sudah udah mengikuti pelatihan, misalkan pelatihan atau semacamnya lah, yang eh, jadi lebih capaiannya itu ya lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri saya gitu Bu. Hmm. Kalau misalnya sudah mengikuti kelas, lalu nanti ada hasilnya, apa tolak ukur keberhasilannya? Bapak sudah, wah saya berhasil nih mengikuti kelas public speaking. Kira-kira apa tolak ukurnya? Saya akan istilahnya menilai diri saya sendiri untuk istilahnya tadi ya, untuk tingkatan kepercayaan diri saya itu meningkat, terus kejelasan kejelasan apa yang saya sampaikan kepada audiens itu tersampaikan gitu. Misalnya audiens yang mendengarkan itu jelas apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan seperti itu Bu. Oh iya. Nah, Bapak kan sudah punya rencana, sudah punya tujuan. Nah, saya mungkin ingin memberikan apa ya, penegasan, ketebalan gitu dalam motivasi diri Bapak. Bapak silahkan membuat komitmen. Bagaimana komitmen Bapak terhadap tujuan-tujuan yang telah Bapak tetapkan tadi? Untuk komitmennya saya yaitu tadi ya, mengikuti istilahnya kelas-kelas untuk meningkatkan
public speaking saya, terus berlatih juga ya minimalnya dengan rekan-rekan sejawat, misalkan saya berkomitmen untuk misalkan 2 minggu sekali gitu untuk istilahnya nanti teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya itu menilai apa yang kurangnya, apa yang harus diperbaikinya gitu Bu. Iya, betul sekali ya. Harus ada apa ya acuannya ya terhadap tujuan yang telah Bapak tetapkan tadi. Nah, kalau misalnya Bapak sudah punya komitmen seperti ini, kira-kira Bapak membutuhkan apa untuk eh, mencapai tujuan Bapak ini? Untuk saya untuk mencapai tujuan saya untuk apa ya? Saya akan membuatkan jadwal untuk pelatihan dan ya mencari teman untuk berlatih bersama seperti itu Bu. Hmm. Nah, ini sebenarnya tanpa terasa dalam kegiatan coaching ini dari awal sampai akhir sebetulnya Bapak sudah melakukan praktik public speaking nih tanpa Iya, disadari. Nah, setelah kita melakukan percakapan sedemikian panjang, apa yang Bapak rasakan? yang saya rasakan untuk saat ini ya mulai sedikit misalnya mulai sedikit-sedikit untuk percaya diri apa yang apa ya yang saya misalnya tadi ya emang yang dikatakan sama ibu kan tadi kita udah saya ngobrol juga saya udah melatih public speaking saya yang saya rasakan ya alhamdulillah mulai sedikit-sedikit saya muncul kepercayaan diri saya gitu. Wah, luar biasa. Jadi sebetulnya potong ini percaya diri, namun harus lebih termotivasi lagi. Luar biasa ya. Dari tadi Bapak juga dari awal ketika berbincang dengan saya sebetulnya sudah percaya diri dan menurut saya tidak nampak kegugupan itu. Nanti mungkin ke depannya bisa ditingkatkan dengan apa ya, lebih sering lagi berkontak mata atau melakukan gestur-gestur yang bisa mendukung ketika melakukan public speaking. Luar biasa, Pak Otong. Ya, terima kasih Bu. Misalnya benar sekarang saya intinya setelah ngobrol dengan ibu gini, misalnya saya benar makin misalnya motivasi saya untuk misalnya bisa public speaking udah semakin mantap lah gitu Bu. Ya, dengan demikian berakhir ya Pak sesi coaching kita. Sukses terus untuk Bapak. Ya, selamat Ya, siang. selamat siang Ibu.